Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Salim? Semoga selalu sehat dan bahagia selalu. Sesuai perjanjian kita, siang hari ini kita bertemu untuk sesi penjelasan dari hasil talent mapping, asesmen yang Pak Salim lakukan, dan apa yang akan kita bahas hanya saya dan Pak Salim yang mengetahuinya. Sebagaimana Pak Salim ketahui bahwa kegiatan talent mapping adalah asesmen kepribadian yang dirancang khusus untuk menggambarkan pola berpikir, merasa, serta berperilaku yang produktif, dan dengan ini kita dapat mempersiapkan potensi kinerja dalam berbagai aktivitas dan peran. Selain tersebut di atas, bahwa hasil talent mapping juga sebagai deskripsi yang menggambarkan bagaimana kepribadian seseorang, pola pikir, pola perasaan, dan pola perilaku yang alami. Ini disebut dengan domain bakat. Kemudian juga bisa sebagai prediktif, yaitu mengungkapkan ragam kekuatan yang paling potensial untuk dikembangkan dalam diri manusia sebagai domain kekuatan. Baiklah Pak Salim, dalam sesi penjelasan hasil talent mapping assessment akan saya jelaskan urutan bakat, yaitu bakat yang terkuat sampai yang terlemah. Nanti ada 7 bakat yang kuat, kemudian ada 7 bakat yang cukup kuat, ada 6 bakat yang cukup, kemudian ada 7 bakat yang lemah, dan ada 7 bakat yang sangat lemah atau terbatas. Tapi dalam urutan bakat ini nanti hanya akan fokus pada 7 yang merupakan bakat kekuatan Pak Salim, kemudian 7 lagi bakat yang cukup kuat, sama 7 bakat yang terbatas atau yang lemah. Kemudian setelah itu akan saya bahas masalah peta bakat, di mana peta bakat ini adalah pengelompokan dari ketiga 34 bakat yang ada, yang mana akan dikelompokkan dalam 4 area, yaitu ada area berpikir, ada area bekerja, ada area yang membangun hubungan dengan hubungan, dan yang keempatnya adalah mempengaruhi orang lain. Selanjutnya potensi kekuatan itu akan berisi 14 potensi kekuatan Pak Salim. Hasil pemetaan potensi kekuatan ini sangat bermanfaat bila kita gunakan, atau nanti bila Pak Salim gunakan untuk mempertimbangkan peran atau profesi yang akan dijalani oleh Pak Salim. Baiklah, saya akan menjelaskan satu persatu urutan bakat Pak Salim. 7 yang akan saya jelaskan pertama adalah kekuatan Pak Salim. Dalam hal ini, yang pertama, Pak Salim memiliki bakat brief, di mana Bapak senang memberikan pelayanan kepada orang lain dibandingkan diri sendiri. Jadi dalam hal ini Pak Salim memberikan pelayanan dengan sepenuh hati, karena Pak Salim sendiri memiliki komitmen yang sangat kuat, karena ada keteguhan di dalamnya dan juga menjaga tata nilai yang ada. Jadi senang melayani dan mendahulukan orang lain, itu yang bakat pertama yang Bapak miliki. Kemudian yang kedua, Bapak senang dan mampu menyampaikan ide-ide yang belum terpikirkan oleh orang lain. Bapak juga mampu membuat konsep, menyukai diskusi kelompok untuk menyatukan ide-ide yang ada. Ini Bapak memiliki bakat edition. Selanjutnya Bapak memiliki bakat, ya urutan ketiganya adalah bakat connectedness, yaitu bakat di mana Bapak mampu merasakan atau menerima keterkaitan terhadap kejadian-kejadian yang Bapak Salim alami.
Jadi Bapak di sini dengan bakat connectedness ini, Bapak menerima segala sesuatu yang sudah terjadi. Itu Bapak yakin sekali bahwa segala sesuatu itu ada sebabnya, ada keterkaitannya, ada yang mengaturnya, dan Bapak selalu mengambil hikmah dari setiap kejadian. Ini bakat ketiga Bapak. Kemudian bakat keempat, Bapak memiliki bakat input. Jadi Bapak ini senang mengumpulkan informasi, mengumpulkan barang-barang, kemudian rasa ingin tahunya pada suatu hal itu tinggi, kemudian senang jika apa yang dicari ketemu. Jadi Bapak ini senang mengumpulkan sesuatu yang menurut Bapak itu nanti akan berguna di kemudian hari. Kemudian Bapak juga termasuk orang yang selalu memegang teguh janji, tidak mau mengecewakan orang lain, kemudian menuntaskan setiap tugas dan menanggung konsekuensi atas kesalahan yang bisa saja Bapak perbuat. Nah, bakat ini yang disebut dengan bakat responsibility. Selanjutnya urutan bakat keenam Bapak adalah developer. Jadi Bapak dalam hal ini senang melihat kemajuan orang lain, suka mendidik, senang mengembangkan potensi orang lain. Dan bakat ketujuh Bapak yang dominan adalah Bapak orang yang futuristik, yaitu Bapak senang membayangkan masa depan dan dapat merinci apa yang mungkin terjadi di masa depan. Itu 7 bakat yang menjadi kekuatan Pak Salim. Kemudian saya akan lanjutkan pada 7 kekuatan bakat Pak Salim yang cukup kuat. Ketujuhnya adalah bakat intellection, di mana Pak Salim senang berpikir secara mendalam dan teoritik dengan sudut pandang yang luas, dan Bapak juga senang apabila diberikan tugas-tugas untuk memikirkan sesuatu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, bakat analytical, yang membuat Bapak senang menganalisis, bekerja dengan data, dan selalu membutuhkan informasi yang lengkap. Cara berpikir Bapak logis, objektif, serta berdasarkan fakta-fakta yang ada. Bapak juga memiliki bakat communication. Dengan bakat ini Bapak dapat menyampaikan pesan secara lisan dan berkomunikasi dengan lancar, runtut, dan mudah dipahami oleh orang lain. Bakat selanjutnya, bakat yang keempat yang menunjang yang cukup kuat pada diri Bapak adalah bakat strategi. Dengan bakat ini Bapak mampu melihat pola permasalahan atau kejadian dan mampu menemukan jalan yang terbaik untuk solusinya. Bapak juga senang belajar karena didukung oleh bakat learner. Suka mempelajari ilmu-ilmu baru, belajar baik formal maupun informal, dan juga senang menghadapi tantangan untuk mempelajari sesuatu. Bapak termasuk orang yang mudah menyesuaikan diri ketika ada perubahan yang mendadak di luar rencana. Bapak tetap tenang pada situasi yang tidak menentu sekalipun, karena didukung oleh apa yang disebut dengan bakat adaptability. Dan bakat pendukung Bapak yang terakhir adalah harmoni. Bapak termasuk orang yang tidak menyukai konflik atau yang dapat mengganggu keharmonisan yang ada di sekitar Bapak, dan selalu berusaha mencari kesamaan dengan cara memahami sudut pandang orang lain. Itu 7 bakat yang cukup kuat yang menjadi penunjang pada diri Bapak. Selanjutnya saya akan menyampaikan 7 bakat yang menjadi keterbatasan Bapak. 7 bakat yang keterbatasan Bapak, dan nanti kita akan siasati, artinya bahwa walaupun dia terbatas itu tidak akan mengganggu aktivitas Bapak, tapi nanti bisa disiasati dengan berbagai cara. Di antara bakat-bakat tersebut adalah Bapak adalah, ya Pak Salim, orang yang tidak termasuk dapat menjalin kedekatan atau keeratan dengan orang lain secara mendalam. Dengan kata lain, Bapak kurang suka menjalin persahabatan. Bapak juga termasuk orang yang cenderung kurang bisa bersegera dan bertindak, karena bisa jadi Bapak dipengaruhi oleh bakat analitik yang ada, yang kuat. Kemudian bakat ketiga yang terbatas adalah disiplin. Jadi Bapak ada kecenderungan untuk kurang bisa bekerja dengan teratur,
kurang terencana, dan kadang-kadang keluar dari prosedur yang sudah Bapak rencanakan sebelumnya. Kemudian Bapak termasuk orang yang ya boleh dikatakan kurang cukup cenderung serius, karena Bapak kurang dapat membawa suasana gembira atau ceria ketika bersama orang lain. Bakat ini disebut dengan bakat positivity. Juga Pak Salim termasuk orang yang ketika bertemu orang baru yang belum dikenal, tidak akan memulai percakapan terlebih dahulu. Dan Pak Salim lebih banyak memilih diam. Karena bakat yang disebut dengan bakat wu ini terbatas pada diri Bapak. Selanjutnya Pak Salim termasuk ya kurang memiliki keyakinan diri untuk memutuskan sesuatu yang diyakininya itu benar. Jadi walaupun Pak Salim meyakini bahwa itu benar, tetapi Pak Salim kurang berani untuk mengambil risiko dalam tantangan itu. Jadi masih kurang yakin. Ini disebut dengan bakat self assurance. Adapun bakat terakhir yang menjadi keterbatasan Pak Salim berhubungan dengan competition, di mana Pak Salim ini kurang senang akan persaingan, tidak pernah ingin menonjol untuk menjadi orang nomor satu, dan Pak Salim ini cenderung mengalah kepada sesuatu yang berhubungan dengan kompetisi atau kemenangan. Setelah saya membahas 7 bakat kuat dan 7 bakat cukup kuat serta 7 bakat yang tadi menjadi keterbatasan Pak Salim, baiklah sekarang saya akan membahas peta bakat yang menggambarkan pengelompokan bakat tadi ke dalam area, sebagaimana tadi saya katakan bahwa areanya adalah area berhubungan dengan berpikir, bekerja, kemudian membangun hubungan, dan mempengaruhi orang lain. Dari hasil talent mapping Pak Salim terlihat peta bakat yang dominan pada area thinking talent, yaitu dalam beraktivitas Pak Salim lebih senang berpikir, dan juga area relating talent, yaitu senang bertemu dengan orang untuk bekerja sama. Dan dari kedua area, baik area thinking talent dan area relating talent, Pak Salim termasuk people expert, yaitu pribadi yang dapat dikatakan cerdas, senang mempelajari dan berhubungan dengan orang lain, serta ahli dalam memberikan manfaat bagi orang lain dengan ilmu yang Pak Salim miliki. Kemudian ada potensi kekuatan Pak Salim. Dari ke-14 tersebut, bahwa Pak Salim ya dari 14 yang ada, kemudian dapat saya simpulkan bahwa Pak Salim dapat menjalankan aktivitas, tugas atau pekerjaan sebagai berikut. Yaitu sebagai tenaga pendidik yang saat ini Pak Salim tekuni, sangatlah memadai karena potensi kekuatan Pak Salim ada pada teaching, yaitu mengajar dan menyampaikan ilmu pengetahuan dengan cara yang baik dan mudah dipahami oleh orang lain. Kemudian potensi kekuatan yang kedua ada yang disebut dengan guiding, di mana Pak Salim senang atau memiliki potensi kekuatan untuk memandu orang atau pihak lain agar dapat menemukan sasaran atau jalan yang akan ditempuh oleh orang itu. Jadi memberikan guiding. Kemudian Pak Salim juga termasuk serving, yaitu senang melayani orang lain dengan tulus, karena Pak Salim menganggap atau meyakini bahwa perbuatan tersebut ada perbuatan yang mulia dan mendatangkan manfaat bagi diri Pak Salim maupun bagi orang lain. Kemudian kekuatan Pak Salim juga, potensi kekuatan adalah informing, yaitu menyampaikan informasi, kabar atau pengetahuan kepada orang lain. Dan ada communicating, di mana kekuatan ini adalah menyampaikan perasaan atau pikiran dengan bahasa lisan, tulisan atau gerakan anggota tubuh sehingga orang lain dapat mengerti apa yang disampaikan. Sedangkan dengan melihat potensi kekuatan tadi,
untuk menjadi kepala sekolah atau sebagai pengelola yayasan pendidikan, ya, diprediksikan akan mengalami kesulitan karena kurang didukung oleh bakat. Kalau akan menjadi kepala sekolah atau menjadi pemimpin yayasan pendidikan, itu bakat yang mendukung common, disiplin, konsistensi, relator, self assurance, dan competition. Sementara bakat-bakat ini pada diri Pak Salim ini kecenderungannya lemah, ya, sehingga nanti akan menghambat pada saat Pak Salim menjadi kepala sekolah atau menjadi pengelola yayasan pendidikan yang akan Pak Salim kelola. Selain menjadi tenaga pendidik yang saya katakan tadi bahwa sudah memadai, Pak Salim juga bisa saya rekomendasikan dengan hasil talent mapping assessment ini adalah sebagai peneliti. Atau karena kekuatan Pak Salim ini bisa disebut dengan istilah researching, yaitu aktivitas melakukan penelitian terhadap sesuatu secara terencana untuk menemukan fakta-fakta baru, kemudian teori-teori baru, atau mengembangkan rencana tindakan berdasarkan fakta-fakta yang ada, karena didukung oleh bakat yang dominan pada thinking talent tadi. Jadi Bapak, kalau kita lihat secara keseluruhan, memang di area thinking talent ini berada di kekuatan, baik kekuatan yang utama maupun cukup menjadi kekuatan pendukung. Jadi lebih banyak merah dan warna kuning. Kita lihat di peta yang ada. Adapun bakat yang terbatas dan dapat kita siasati, atau artinya Pak Salim dapat mensiasati dengan cara, karena tadi terbatas atau lemah di relator, Pak Salim itu bisa memperhatikan secara seksama orang yang berinteraksi dengan Bapak. Karena relator itu berhubungan dengan senang atau seseorang yang senang untuk memperbesar kelompok. Kemudian aktivator, untuk tidak semua pekerjaan atau aktivitas selalu menggunakan analytical, menggunakan intellection. Jadi gunakan bakat responsibility yang Bapak punya untuk kecepatan kerja Bapak. Kemudian disiplin, yaitu Bapak bisa membuat jadwal yang telah Bapak tentukan. Kemudian untuk bakat positivity, ini dapat dioptimalkan dengan bakat relating talent lainnya dengan harmoni maupun dengan adaptability. Wu, yang mana Bapak kurang bisa menyapa orang baru atau cenderung kurang menegur orang baru. Jadi Bapak perlu melakukan konteks yang membuat Bapak merasa terhubung dengan orang baru tersebut sehingga merasa nyaman sebelum memulai perbincangan dengannya. Untuk self assurance, jangan malu bertanya atau berdiskusi untuk mempertimbangkan hal penting yang akan Bapak putuskan. Untuk meyakinkan apa yang akan Bapak ambil, maka Bapak bisa mendiskusikan atau bertanya dengan orang yang lebih mengerti. Kemudian untuk competition, jadi cari sumber motivasi lain untuk memacu diri, belajar lebih baik, dan berjuang lebih keras lagi. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya jelaskan tadi, Pak Salim dapat lebih memastikan dan memaksimalkan apa yang Bapak lakukan selama ini sebagai pendidik. Jadi sebagai pendidik sudah bagus, sudah sesuai bakatnya, karena semua faktor bakat mendukung Bapak untuk menjadi pendidik, dan juga Bapak dapat beraktivitas sebagai peneliti. Namun, ya, untuk menjadi kepala sekolah atau pimpinan yayasan pendidikan ini kurang maksimal, walaupun bisa, tetapi kurang maksimal. Jadi untuk Pak Salim, sekian dulu pembahasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Pak Salim, dan sampai jumpa serta sukses selalu untuk Pak Salim. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.